Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami dengan judul jurnal yaitu Analisis Daya Dukung Fisik, Real, dan Efektif Ekowisata di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, yang merupakan jurnal Silva Lestari volume 7 nomor 2 Mei 2019, halaman 225 sampai 234. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Sofiani dan A. Hidayat, Wewinarno, dan Haryanto SP. Adapun nama kelompok dari kelompok 2 yaitu ada Ahmad Mujahid, Arum Candani Kinasi, Meli Kuswatun Hasanah, Muhammad Idris, Nurfitra Ilahi, Ranggit Setri Pinanggi, Tiara Alia Putri, dan Wulandari. Adapun daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada simpulan. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan disilakan. Baik, terima kasih kepada Vivi. Langsung saja, bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan mencakup yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitiannya ini yaitu sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan terkuat dalam perekonomian dunia. Sektor pariwisata menjadi pendorong utama perekonomian dunia karena terdapat beberapa keuntungan yang mampu memberikan devisa cukup besar bagi negara. Dan sektor pariwisata mampu menarik banyak tenaga kerja. Hal ini menjadikan sektor pariwisata sebagai satu dari 11 pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Nah, salah satu kegiatan wisata di Indonesia yang paling digemari oleh wisata mancanegara dan lokal adalah ekowisata, di mana ekowisata merupakan upaya memadukan konservasi masyarakat dan perjalanan yang berkelanjutan. Maksud dari perjalanan yaitu suatu perjalanan ke kawasan yang masih alami, yang dilakukan oleh wisatawan secara bertanggung jawab untuk upaya konservasi lingkungan. Indonesia memiliki potensi cukup besar sebagai destinasi objek ekowisata, salah satunya di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten tersebut terdapat objek wisata di antaranya Pulau Pisang, yang terkenal dengan habitat ikan lumba-lumba dan memiliki pantai yang masih alami. Kondisi wisata tersebut menarik minat wisatawan, baik domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Keberadaan potensi tersebut dapat mendukung kegiatan ekowisata. Daya dukung lingkungan adalah jumlah maksimum orang yang dapat mengunjungi area wisata pada saat yang sama, tanpa menyebabkan kerusakan fisik dan penurunan kualitas kepuasan pengunjung. Daya dukung ekowisata terdiri dari daya dukung fisik, daya dukung real, dan daya dukung efektif. Objek wisata dapat dikatakan baik apabila memiliki perencanaan dan pengelolaan dalam membatasi jumlah pengunjung. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis daya dukung lingkungan ekowisata di Pulau Pisang. Terima kasih, Pak. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Ranggit. Kepada Ranggit, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian mencakup lokasi, alat, dan bahan, serta objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2018 sampai Januari 2019 di areal wisata Pulau Pisang. Alat yang digunakan berupa panduan wawancara atau kuesioner, talisit, binokuler, GPS, dan seperangkat komputer yang dilengkapi software Microsoft Excel serta ARCGIS 10.3. Lalu selanjutnya yaitu objek penelitian yaitu areal wisata dan masyarakat yang ada di desa pasar. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi titik koordinat objek wisata, kondisi vegetasi diambil menggunakan alat GPS, dan data persepsi masyarakat terkait infrastruktur, peralatan, dan personil. Data sekunder meliputi informasi jumlah pengunjung serta pustaka terkait dengan penilaian daya dukung lingkungan. Berikutnya yaitu daya dukung fisik. Daya dukung fisik atau PCC adalah maksimum jumlah kunjungan pada suatu tapak yang dibatasi dengan waktu. Daya dukung fisik dirumuskan dengan PCC sama dengan S dibagi SP dikali NF, di mana PCC merupakan daya dukung fisik, S merupakan area yang tersedia untuk kunjungan,
SP merupakan area yang digunakan untuk tiap pengunjung. NF merupakan frekuensi suatu tapak dapat dikunjungi selama 1 hari. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum Candrani Kinasih. Kepada Arum, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf tidak mengaktifkan kamera karena ada beberapa kendala. Daya dukung real. Daya dukung real atau real carrying capacity adalah jumlah maksimum kunjungan yang dapat didukung pada suatu tapak tertentu, yang dihitung dengan perkalian PCC dengan set faktor koreksi atau correction factor pada setiap spesifik tapak. Faktor koreksi dihitung dengan rumus-rumus sebagai berikut. CF1, 1 dikurang luas kelarangan tinggi, kurang lebih 20% sama dengan luas total area wisata. CF2, 1 dikurang jumlah jam hujan dibagi jumlah jam suatu lokasi dibuka setiap tahunnya. CF3, 1 dikurang luas tutupan badan air dibagi luas total area wisata. CF4, 1 dikurang luas tutupan hutan dibagi luas total area wisata. CF5, 1 dikurang bulan kejadian gelombang tiap tahun dibagi 12 bulan. Nah, perhitungan daya dukung real ini dihitung sebagai rumus berikut. RCC sama dengan PCC dalam kurung CF1 kali CF2 kali CF3 sampai CF5 dan sebagainya dibagi ini merupakan persamaan kedua. Nah, daya dukung efektif. Daya dukung efektif atau effective carrying capacity yang biasa disingkat ECC adalah jumlah maksimum pengunjung yang diperkenankan pada suatu tapak untuk mengatur pengunjung. Di mana ECC tersebut merupakan daya dukung efektif atau pengunjung per hari, RCC merupakan daya dukung real atau pengunjung per hari, dan MC merupakan kapasitas manajemen yang dirangkum dalam persamaan ketiga yaitu ECC sama dengan RCC kali MC. Next. Nah, MC ini diketahui dengan menggunakan data persepsi masyarakat yang diambil menggunakan purposive sampling. Responden yang dipilih adalah masyarakat desa pasar yang terlibat langsung dalam pengolahan objek wisata. Dengan formula Slovin, N sama dengan N besar per N besar tutup buka kurung E kuadrat ditambah 1. Ini merupakan persamaan 4, di mana N kecil merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, E adalah batas error 10%, dan 1 adalah bilangan konstan. Dengan perolehan nilai variabel objek wisata, di mana 1 merupakan sangat tidak baik, 2 kurang baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, responden yang didapat sejumlah 86 orang ini akan diberikan daftar pertanyaan berupa kuesioner terkait infrastruktur, peralatan, dan personil. MC sama dengan infrastruktur ditambah peralatan ditambah personil per 3 dikali 100%. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk bab selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Idris. Kepada Idris, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu tentang hasil dan pembahasan. Untuk di sini yang pertama ada kunjungan wisatawan ke Pulau Pisang. Nah, dalam tabel 1 ini ada jumlah pengunjung dari bulan Januari sampai dengan September pada tahun 2018. Bentuk pariwisata berdasarkan kelestarian ekologi atau ekowisata ini dinilai sangat menguntungkan untuk saat ini. Selain mempertahankan lingkungan yang ada, juga mempertahankan budaya masyarakat sekitarnya. Kegiatan ekowisata tidak terlepas dari pembatasan jumlah pengunjung agar potensi sumber daya ekowisata dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, untuk pengelolaan tempat wisata diserahkan kepada UPTD Pulau Pisang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor B /333 /KPTS /5.14 HK strip PSB /2018. Kemudian kunjungan wisatawan pada bulan Juli pada tahun 2018 ini mengalami penurunan jumlah yang disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung. Selanjutnya pada bulan Juni 2018 ini juga terjadi peningkatan jumlah kunjungan yang disebabkan dengan bertepatan hari libur Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat yang berkunjung untuk melihat kegiatan tahunan, yaitu kegiatan tradisional yang disebut dengan Sekuga, yang menjadi penunjang daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Pisang. Peningkatan jumlah kunjungan yang sangat signifikan ini dapat merusak ekosistem, sehingga perhitungan daya dukung lingkungan sangat diperlukan untuk mengetahui ambang batas kunjungan pada objek wisata.
Kemudian daya dukung fisik. Di sini terdapat gambar 2 yang merupakan peta lokasi dari objek wisata tersebut. Daya tarik utama dari ekowisata adalah ketersediaan objek yang bersumber dari keunikan dan keindahan sumber daya alam, flora, fauna, dan landscape, serta ditambah dengan interaksi budaya yang ada. Untuk potensi yang ada diukur dengan luasan areal objek wisata pada penelitian yang digunakan untuk mengukur daya dukung fisik. Kemudian, Pulau Pisang ini memiliki 5 objek potensi ekowisata, antara lain wisata Pantai Pasar. Untuk wisata Pantai Pasar ini memiliki keunggulan dan daya tarik pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Lalu Pulau Pisang mempunyai pasir yang berwarna putih dan mempunyai pemandangan yang masih alami. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zahid. Kepada Zahid, disilakan. Terima kasih moderator. Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin luas area, maka semakin besar daya dukung areal wisata. Lalu luasan areal yang dapat didukung secara fisik dari keseluruhan objek wisata memiliki luas total 175.000 meter persegi dengan menggunakan variabel pengunjung setiap orang dan menggunakan frekuensi kunjungan selama 1 hari. Jumlah pengunjung yang datang setiap harinya lebih sedikit dibandingkan dengan daya dukung fisik areal wisata. Hal ini akan mengurangi tingkat kerusakan lingkungan dan fasilitas pendukungnya. Next. Daya dukung real. Faktor koreksi yang membatasi kunjungan wisata Pulau Pisang diantaranya badan air, hutan alam, kelerengan tinggi, gelombang laut, dan curah hujan. Bisa lihat di gambar 3 yang telah disajikan di atas. Lalu, variabel tersebut dianggap sebagai komponen yang berpengaruh atau faktor pembatas kunjungan di objek wisata Pulau Pisang. Faktor yang membatasi kunjungan disajikan pada tabel 3 di atas. Nilai koreksi objek wisata Pulau Pisang memiliki nilai tertinggi badan air 0,92 dan nilai terendah yaitu curah hujan 0,54. Nilai kelerengan tinggi lebih besar 20%, memiliki nilai 0,82. Nilai faktor koreksi terendah adalah curah hujan. Badan air memiliki nilai faktor pembatas paling besar sebagai faktor pembatas kunjungan Pulau Pisang. Penurunan kualitas ekowisata akan menyebabkan penurunan daya tarik wisata dan dapat menurunkan jumlah kunjungan dan pendapatan dari sektor pariwisata. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Kepada Tiara, disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu perhitungan daya dukung efektif. Itu memerlukan nilai persepsi masyarakat sekitar objek wisata yang terlihat langsung dalam kegiatan ekowisata. Di mana penilaian persepsi masyarakat ini di sekitar objek wisata di Pulau Pisang dapat dilihat pada gambar 4 di samping. Yang pertama, gambar 4 ini menunjukkan bahwa skor infrastruktur dan personel mempunyai nilai masing-masing 3, sementara peralatan memiliki skor 2. Yang kedua, penilaian skor pada infrastruktur dinilai cukup baik karena keberadaan akses jalan dan ketersediaan air bersih. Yang ketiga, berdasarkan observasi, penambahan jaringan komunikasi dan ketersediaan listrik untuk masyarakat masih sangat diperlukan. Yang keempat, infrastruktur penting untuk diketahui dan perlu disediakan sebagai langkah awal dalam pengembangan ekowisata. Ketersediaan pemandu wisata itu dinilai cukup baik, di mana masyarakat mampu memberikan waktu luangnya untuk menjadi pemandu wisata. Selain itu, masyarakat sangat antusias terlihat sebagai pemandu wisata karena mereka dapat mendapatkan dengan nilai rata-rata 100.000 per hari. Masyarakat pengelola ekowisata Pulau Pisang ini juga menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan secara rutin melakukan kegiatan pembersihan pantai di tiap pagi. Partisipasi masyarakat itu sangat penting untuk menunjang kegiatan konservasi lingkungan. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih Tiara. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Meli. Kepada Meli, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tabel 3 mengenai daya dukung efektif areal wisata, di mana nilai daya dukung efektif atau ECC di areal wisata Pulau Pisang memiliki daya tampung hanya 744 pengunjung per hari. Namun, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa jumlah kunjungan pada Hari Raya Idul Fitri melampau kapasitas daya dukung efektif ekowisata Pulau Pisang. Kunjungan wisatawan yang melebihi kapasitas daya dukung pada hari-hari tertentu tidak akan menimbulkan kerusakan pada objek wisata. Adapun faktor yang mempengaruhi pengunjung untuk datang kembali adalah kenyamanan dan kepuasan dari objek maupun fasilitas. Pengembangan secara maksimal dan berbasis daya dukung lingkungan merupakan strategi terbaik untuk proses pencegahan kerusakan lingkungan. Next. Yang keempat, simpulan. Next. Penelitian daya dukung fisik dengan total 5 objek wisata dengan nilai total kunjungan secara fisik 175.000 individu per hari. Daya dukung efektif dengan nilai manajemen efektif atau MC sebesar 0,026. Maka yang didukung secara efektif adalah 744 individu per hari. Dan untuk daya dukung real dengan faktor membatasi yaitu badan air 0,92, hutan alam 0,54, kelerengan tinggi 0,82, gelombang laut 0,75, dan curah hujan 0,52, sehingga diperoleh jumlah kunjungan yaitu 27.887 individu per hari. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, saya sebagai moderator mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.